nomor 8 dia terima firman, terima wahyu. Masa Tuhan terima wahyu? Itu yang mengatakan kitab Wahyu, kitab Yohanes, begitu. Ya iya, siapa saksinya? Yesus terima firman, terima wahyu, itu siapa saksinya? Yesus itu nggak menerima wahyu, nggak menerima firman. Oh, berarti salah kitab Anda, gitu. Anda mau lawan kitab Anda? Enggak. Ah ya udah, jawab aja. Berarti siapa itu saksinya? Enggak ada saksinya. Enggak ada saksinya. Enggak Saksinya ada. cuma Bapak di Jadi surga itu. jadi kalau nggak ada saksinya nggak bisa dipercaya ya teman-teman, gitu aja. Udah. Makanya jangan coba-coba ya tanyakan gini mbak ya, saya udah kasih tahu Kristen nggak perlu dipertanyakan para nabi itu terima wahyu, Yesus terima wahyu, Nabi Musa terima wahyu di atas bukit, Nabi Muhammad terima wahyu di dalam goa, nggak perlu kita pertanyakan. Karena kalaunya terima wahyu, banyak-banyakan orang itu bukan terima wahyu tapi mau kondangan. Beda Pak Ustadz, beda. Tuhan Coba Yesus Anda ya yang lihat menerima ya, firman. lihat Nabi Musa terima wahyu di atas bukit. Siapa saksinya? Nggak ada. Terus Yesus terima wahyu, siapa saksinya? Nggak ada. Tuhan Yesus Lalu sudah- ngapain sudah- kita? sudah Tuhan. Lalu ngapain kita pertanyakan Nabi Muhammad siapa saksinya? Kalau banyak-banyakan itu namanya mau kondangan. Bukan terima wahyu. Dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, yang namanya penerimaan wahyu itu bukan banyak-banyakan, tapi nabinya sendiri yang menerima. Gitu Mbak. Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu kan sudah Tuhan yang Esa. Buat apa dia menerima firman? Lah, Buat apa terus dia menerima firman? terus Anda mau bilang Yesus ngibul gitu? Hah? Anda mau bilang di Yohanes 17 nomor 8 tadi Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Anda mau sebut Yesus dusta itu? Hah? Mau Anda bilang Yesus dusta, terima firman, dia terima wahyu? Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Enggak mungkin Tuhan terima firman, enggak mungkin. Artinya apa? Mengindikasikan Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan karena dia terima firman, terima wahyu dari Tuhannya. Gitu Mbak. Jadi maksud Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu punya Tuhan lagi, punya Tuhan Ya lagi. iya, dia sendiri yang bilang. Enggak, Tuhan Yesus itu Esa, satu-satunya Tuhan orang Kristen. Iya. Anda mau ayatnya Yesus punya Tuhan lagi. Buka Matius coba. Matius 11 nomor 25. Aduh, saya sambil minum ya teman-teman ya. Minum Pak Ustadz. Matius 11 nomor 25. Bacain sama teman-teman tuh. Nyaring-nyaring. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Itu, dia di sini mengajarkan kita. Bentar, saya tanya dulu. Dia Yesus berkata, ya pada saat itu dia berkata seperti apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan Yesus atau Bapa di situ? Tuhan Yesus. Hah? Jadi Tuhan bersyukur kepada Tuhan gitu? Dia mengajarkan kita supaya Iya. kepada Bapa. Jadi yang Tuhan itu adalah Bapa, bukan Yesusnya. Enggak, salah. Di sini yang Tuhan salah. Tuhan Yesus. Lalu dia mengajarkan kita supaya bersyukur kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Dia sendiri. Baik, kalau Dia Anda sendiri. tetap ngotot Yesus itu Tuhan, saya mau tanya dulu. Berarti Paulus salah. Salah ngapain Paulus? Paulus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan. Ayo. Coba Anda buka apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Buka. Apa kata Paulus? Ya.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Yesus, kata Paulus. Jadi maksudnya Buka, apa? buka, Maksudnya buka. apa di situ? Maksudnya ya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan, hamba Tuhan yang dimuliakan. Kisah Para Rasul 3. Enggak ada. Coba. Sesat itu, sesat. Ayo sudah, coba kisah para Rasul 3 nomor 13 dulu, silakan. 3:13. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Apa yang dikatakan Paulus? Yesus itu bukan Tuhan, hamba Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang yang kita telah muliakan hambanya, Siapa hambanya? yaitu Yesus yang tolak di depan Pilatus. Hambanya kan Yesus kan? Dunia. Udah dibilang Yesus itu bukan Tuhan, hamba Tuhan. Mana ada? Anda Ini menyembah Allah. Yesusnya? Yesus adalah firman-Nya Allah sendiri. Iya, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Utusan aja. Yesus itu hakikatnya satu, Allah itu sendiri. Iya, Ciptaannya muter. Allah. Kok muter gimana sih? Udah tahu ya dia ciptaan Allah ya. Susah tahu saya dari tadi. Anda panjang kali lebar saya dengerin terus dari tadi. Ya kan Ya, kayak berarti gitu. Abang bener kan? Setuju. Sekarang Apanya? gini, Abang percaya Yesus kan? Kenapa Saya Abang percaya khawatir? Yesus. Ya sudah. Yesus itu adalah firman-Nya Allah sendiri. Nggak ada Yesus mengatakan begitu. Bang, Nggak saya pernah itu ada Yesus nggak berkata kemana-mana aku loh omongan gini saya. bu ya. Yesus itu adalah Begini firman bu Allah ya, sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan aku berasal dari firman. Nggak ada. Bukan Yesus yang menyatakan aku Ah. berasal dari firman, Ah. tapi Allah Itu menyatakan kalau bukan dirinya. kalau bukan Yesus yang menyatakan, itu artinya memaksakan Yesus ya. Memaksakan. Seharusnya pemilik diri lebih tahu tentang dirinya daripada Anda ya. Gimana sih? Makanya Bang, dengar perkataan saya baik-baik. Allah, Yesus tidak menyatakan dirinya adalah Allah, tapi Allah menyatakan firman-Nya. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. itu bukan ajaran Yesus, bukan. Udah dibilang Kan bukan dibilang, ajaran Yesus, itu Allah berfirman. ajaran dari pagan Yunani itu. Kan sudah dibilang Allah berfirman. Allah berfirman. Ah, Jadilah manusia, jadilah langit, jadilah terang, jadilah Yesus. Allah berfirman, jadilah Yesus. jadilah Ya, Yesus. itulah firman. Yesus Berarti itulah ciptaan firman. dia. Iya. Oh, Yesus ciptaan. Anda sembah itu? Bukan ciptaan. Lah, Bukan ciptaan, firmannya, ucapannya. tadi katanya ciptaan. Kayak gimana menjelaskannya? Mana firmannya ya? Itu firmannya sendiri, Bang. Ya kan? Dari mana Yesus ngaku dia dari firman? Sekarang gini, kita kembali ke Allah deh. Sumbernya kan adalah Allah, ya kan? Sumbernya Allah. Kenapa Terus? harus ada Muhammad dan Yesus? Ya kan? Terus? Seharusnya Allah itu harus adil, menyatakan dirinya kepada manusia. Ini kan banyak sesuatu keganjilan dalam kehidupan ini. Jadi Iya kan? menurut Anda Yesus dengan Nabi Muhammad itu setara gitu? Bukan setara, tapi kan Allah menyatakan, katanya jadilah firman kepada Yesus. Terus dinyatakan lagi Allah memberikan wahyunya kepada Muhammad. Kan di sini kan hakikatnya Allah itu satu. Berarti Allah kan berbicara kepada Yesus sebelum ada Muhammad. Ya, pasti nggak paham. Yesus kan Saya dengar loh ya. Saya lagi dengerin teman-teman ya. Bukan nggak paham tapi muter gitu. Bukan Muter ini kan Allah kayak satu. baygon jadinya. Allah ini satu. Allah berbicara kepada jadilah firman Yesus.
ya kan, menyatakan dirinya adalah firman. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Terus kenapa Allah lagi menyatakan dirinya kepada Muhammad dalam wahyunya? Berarti kan tidak sinkron kalau Allah ini dibilang kok menyatakan kepada Yesus, menyatakan kepada Muhammad. Apakah dia tidak bisa menyatakan dirinya sendiri? Coba itu pertanyakan dalam dirimu. Oh, bukan Dia dalam kena diri kuasa. saya. Seharusnya kena Anda kuasa. pertanyakan diri Anda. Salah. Salah. Seharusnya Anda berarti kan- pertanyakan diri Anda tentang apa yang Anda pikirkan ya. Tentang masalah Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhannya Yesus itu sudah tahu, tidak dapat dilihat dengan mata, kan kayak gitu dijelaskan oleh mereka juga tidak dapat dipandang dengan mata. Coba yang kau sembah sekarang itu, Mbak, ya, Ibu ya, apa Berarti gitu? kan berarti gini. Yesus berarti kan atau bukan, pernyataannya- manusia atau bukan? Berarti pernyataannya bukan Allah kalau gitu. Kalau Allah menyatakan dirinya dan menyatakan firman itu adalah Yesus, untuk apa Allah memberikan berita lagi wahyu kepada Muhammad? Sementara di situ sudah diserahkan sepenuhnya kepada Yesus. Aku akan duit, ngapain saya butuh duit lagi? Kalau Bapak Udah, kita tinggalkan nggak usah pembahasan bahas itu. soal Ya. ini ya soal Yudas yang berkhianat. Karena Iya. itulah, karena dia sebagai manusia saat itu tidak menyadari bahwa Yesus sedang merancangkan keselamatan buat dia, padahal dia udah ikut Yesus. Nah itulah Yudas Bu, terjebak jadi kayak dengan gini. harta duniawi. Jadi kayak gini. Kalau menurut Anda bukan rencana iblis tapi rencana Tuhan, berarti Tuhan Bapa tuh kejam, membiarkan anaknya terbunuh gitu. Tidak, waktu Bapa merencanakan Yesus harus turun ke dalam dunia ini, Tuhan kan enggak bilang begini, Bapa enggak bilang begini, kamu turun biar kamu disalibkan. Tetapi itu sudah termasuk, itu udah rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk membawa kami diselamatkan dengan cara Yesus saat itu. Bertentangan berarti Bertentangan, di kitab ya. Anda. Jelas saya Bapak tuh jelas. ngomong kayak gini, Bu. Jelas saya Bapak ya, tuh ngomong saya kayak itu gini. bertentangan dengan Bapak Ustadz karena memang kita tidak seiman. Bukan, Anda bertentangan dengan Tuhannya Yesus. Coba Anda baca di Yohanes 3 nomor 16. Ya, dari tadi saya Apa sudah coba baca di itu. situ? Begitu besar Iya, kasih begitu Allah besar. akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan Sehingga dunia dia ini. mengaruniakan yang tunggal. anaknya yang tunggal. Kalau dia membiarkan anaknya mati terbunuh, kejam kali itu Tuhan. Betul. Artinya apa? Kontradiksi kitab Anda. Sebetulnya Bapa di surga tahu dia utus anaknya untuk datang menyelamatkan kami yang berdosa, bahkan semua umat di dunia ini yang berdosa. Bu, oke. Kata Anda Bapak di surga tahu ya dia mengutus anaknya untuk di tiang salib mati gitu. Agar nyelamatin Anda. Lebih baik dia nyelamatin anaknya daripada nyelamatin Anda. Gimana sih? Aduh, Ibu, Bu, coba berpikir. Begitu besar kasih Allah, dia itu nggak kejam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk disalib, menyelamatkan Anda gitu. Iya. Lebih baik dia menyelamatkan Yesus Iya. daripada menyelamatkan Jadi Anda. Yesus itu diutus oleh Bapa di surga supaya dapat menyelamatkan kami dengan cara apa? Dengan cara Yesus pada saat itu memang dihukum dan digantung di salib. Dia mati dan Berarti- dibangkitkan pada hari ketiga. Dia Berarti Bapak sangat kejam dong, Bu. Dia bangkit. Jadi Yesus sudah melewati masa-masa Iya. penderitaan karena dia pada saat itu manusia 100% tapi tidak berdosa. Tidak ada Bu, kesalahan yang ditemukan. yang saya kepada bahas Bapak dulu. Bapak di sorga berarti sangat kejam dong. Sampai numbalin kayak gitu. Nggak ada bapak-bapak yang nggak ada bapak di surga kejam, nggak ada dalam Alkitab. Tetapi Allah Bapa Loh, kan? hanya mengutus Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan Bu, semua manusia. Kalau Bapak itu tidak kejam, dia akan selamatkan anaknya. Ngapain selamatin Ibu? Yesus ada bisa untuk menyelamatkan diri dari kayu salib. Dia bisa turun, dan dia bisa rombak semua orang-orang yang pada saat itu. Jadi kayak gitu, Bu. Coba berpikir ya, secara cerdas. Kalaunya begitu kasih. Enggak.
Allah Kenapa, Pak? akan dunia ini Kenapa Pak ngapain? Ustadz? Bentar dulu. Sebelum dia menyelamatkan ibu dan Kristen, kalau dia begitu kasih, dia selamatkan dulu anaknya. Ngapain dia nyelamatin Anda? Itu yang bikin saya heran. Kenapa Bapak heran? Karena Bapak tidak tahu tujuan rencana Bapak untuk menyelamatkan kami. Dengan cara itu, dengan cara Yesus harus mati. Mengorbankan diri, Berarti- meneteskan Berarti darahnya. Bapak dengan kekejamannya membunuh anaknya agar menyelamatkan Anda. Nggak masuk akal, Bu. Bapak Ustadz yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Contoh logika aja kayak gini, Bu ya. Ini logika akal sehat. Saya mengutus anak saya ke Jakarta untuk menyelamatkan ibu, ya. Tapi membiarkan anak saya mati, kejam saya. Lebih baik saya menyelamatkan anak saya daripada menyelamatkan ibu. Ngapain anak saya mati agar menyelamatkan ibu? Ngapain coba? Itu karena anaknya Pak Ustadz, bukan anaknya Bapak di surga. Ya begitulah Bapak di sorga, begitu besar kasih Allah. Seharusnya dia kasih, bukan begitu kejam Allah Bapak. Kenapa Yesus harus diutus? Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Harus ditebus oleh darah Yesus, bukan darah binatang, bukan Pak. Jadi harus dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah diutus turun ke dunia. Karena tuh lihat Pak Ustadz PI lah sudah berdosa, kamu harus tebus. Nah, karena tapi Bapak anda percaya kan Tuhan Yesus? Masalahnya Yesus itu bukan Tuhan, masalahnya. Oh, dia Itu menurut adalah- Yesus. Begini Pak, kan di zaman waktu Yesus ada di dalam dunia ini, memang banyak yang menolak dia adalah Tuhan. Kalau saat saja saya itu pas ada di zaman Yesus ya, dia adalah guru ya dikatakan. Murid-murid, dia punya murid-murid. Nah, ketika Yesus mati dan bangkit, naik ke surga karena dia adalah Tuhan yang patut saya percaya dan bersyukur dia sudah tebus dosa saya. Bu, sedikit nih ya. Menurut Yesus, Yesus itu bukan Tuhan. Terus menurut Paulus, Yesus itu bukan Tuhan. Bukan, Yesus adalah Tuhan. Karena Nah, bentar dulu. Kalau ibu ngotot, saya kasih dulu ayatnya. Coba Anda buka dulu. Judul perikop. Matius 12 nomor 15. Coba. Iya Pak, sebentar. Matius berapa Pak? 12 nomor 15. Ayat 15. 15. Nih, saya gedein buat ibu-ibu baca nih. Ya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka itu. Judulnya nih. Yesus hamba Tuhan. Iya, bukan Tuhan dia, Bu. Bisa, Yesus bisa hamba Tuhan saat itu. Di saat dia melayani. Oh, baik. Karena dia Baik, turun. kalau menurut Anda bukan Begini, juga Pak. yang ini, coba kisah para rasul sebentar. Bentar. Saya kasih ayat-ayat kitab ibu sendiri, bukan Al-Qur'an saya. Ya, saya juga nggak bentar. pernah tahu Al-Qurannya Bapak. Nih, Bu. Coba ibu baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Yesus itu. Siapa nih? Yesus. Ah, yang Tuhan siapa? Saat itu predikat Yesus bisa juga sebagai hambanya. Karena apa? Tujuan Yesus datang ke dalam Bentar dulu. Yang saya tanya bukan Yesusnya, yang Tuhan siapa di sini? Allah Bapa. Allah atau Yesus? Allah Bapa. Ya. Yang hamba? Yesus di dunia dia hamba juga. Berarti Yesus bukan Dia Allah. Dia Allah dan Pak Ustadz. kan gitu. Bapak jangan coba-coba untuk memutarbalikkan akan firman Tuhan kami. Loh, Ibu, ini tertulis di kitab Anda dan kata Paulus bukan kata saya. Saya sudah menjelaskannya bahwa Yesus status di situ di dalam pasal ini dia juga menyebut diri hamba. Karena apa? Ketika dia datang di dalam dunia ini dia melayani. Seorang hamba melayani. Jadi dia datang melayani umat. Bu, ini kata Yesus lagi nih. Iya. Ya, Memang kata Yesus memang. kata Yesus, seorang hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi seorang Yesus tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Itu kata dia. Ustaz dengar ya. Jadi dengar kalau kata Yesus kayak gitu, saya harus percaya Anda atau percaya Yesus? Dia hamba, dia tidak lebih tinggi dari Tuhannya.
Saat Nggak bisa itu disetarakan Yesus adalah Tuhannya, nggak bisa. Yesus datang waktu itu, dia menjelma jadi manusia. Dia dari sorga sebagai Allah, dia datang ke dunia ini menjelma, menyamakan diri kita, diri dia sebagai manusia sama seperti kita. Tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Dia hanya mengambil kita supaya kita jangan dibinasakan. Makanya Yesus menebus. Jadi menurut Ibu, Yesus dan Allah tuh satu pribadi sama gitu. Satu pribadi tidak, tapi tiga fungsi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti kita ya manusia, tubuh, jiwa, dan roh, tapi satu. Apa rohnya Bapak di sebelah? Apa jiwanya Bapak bukan di dalam kehidupan Bapak? Seperti itu. Jadi Yesus dan Bapa itu beda, pribadinya beda gitu menurut Anda, atau sama? Banyak orang mengira perbedaan antara Islam dan Kristen hanya soal ibadah, padahal jika dipahami lebih dalam, ada perbedaan mendasar dalam cara memandang Tuhan, wahyu, dan jalan hidup yang justru menarik untuk dipelajari dengan pikiran terbuka. Perbedaan pertama terlihat dari konsep ketuhanan. Dalam Islam, ajaran Islam utamanya yaitu tauhid, yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu satu dan tidak terbagi dalam bentuk apapun. Sementara dalam Kristen, Tuhan juga diyakini satu, namun dipahami melalui konsep Trinitas. Kedua keyakinan ini sama-sama menegaskan keesaan Tuhan, tetapi dijelaskan melalui pendekatan teologi yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan juga tampak pada figur sentral dalam ajaran masing-masing. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang membawa ajaran terakhir bagi umat manusia. Sedangkan dalam Kristen, Yesus Kristus menjadi pusat iman sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam keselamatan manusia. Meskipun demikian, kedua agama sama-sama mengajarkan penghormatan terhadap tokoh-tokoh suci yang membawa pesan kebaikan. Dari sisi ajaran dan praktik ibadah, Islam memiliki rukun Islam seperti sholat, puasa, dan zakat sebagai kewajiban utama. Sementara dalam Kristen, praktik ibadah lebih beragam tergantung denominasi seperti kebaktian, doa, dan pelayanan. Walaupun bentuk ibadahnya berbeda, keduanya sama-sama bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani hidup yang penuh dengan nilai moral. Pada akhirnya, baik Islam maupun Kristen sama-sama mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan hidup berdampingan secara damai. Memahami perbedaan ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, tetapi untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan yang penuh dengan keberagaman. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bijak dan santun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.